Oke, hari ini kita bakal bedah habis-habisan data di balik salah satu laga terpanas di London, Chelsea lawan Arsenal. Ini bukan sekedar derby biasa loh, ini bisa jadi penentu gelar juara. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita harus paham dulu, kenapa sih pertandingan ini krusial banget? Ini lebih dari sekedar 3 poin. Ini pertaruhan gengsi dan posisi di puncak klasemen. Ada satu angka yang jadi kunci dari semua ini. 6, betul, 6 poin. Itulah jarak antara Arsenal yang memimpin klasemen dengan Chelsea yang ada di posisi kedua. Sebuah jarak yang bisa menentukan nasib satu musim. Gini deh, kalau Arsenal menang, wah mereka bakal unggul 9 poin. Susah banget itu dikejarnya. Tapi, kalau Chelsea yang menang, jaraknya langsung kepotong jadi cuma 3 poin. Ini benar-benar laga 6 poin yang sesungguhnya. Oke, jadi pertaruhannya udah jelas ya. Sekarang, ayo kita bedah kekuatan mereka di lapangan. Data bakal nunjukin di mana letak keunggulan masing-masing tim. Kalau kita ngomongin soal serangan, dua-duanya ini mesin gol sejati. Chelsea emang sedikit lebih unggul dalam menciptakan peluang. Tapi secara umum, dua tim ini sama-sama bahaya banget di depan gawang. Tapi, cerita sebenarnya bukan di situ. Nah, ini dia yang paling menarik. Ceritanya jadi beda total kalau kita balik dan melihat gimana struktur pertahanan mereka. Dan disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba lihat data Expected Goals Against atau XGA ini. Gampangnya, ini tuh ngukur kualitas peluang yang dikasih ke lawan. Kelihatan kan, pertahanan Arsenal itu, wow, secara statistik 2 kali lipat lebih kokoh dari Chelsea. Ini bener-bener kayak benteng melawan pertahanan yang, agak rentan. Tapi, tunggu dulu. Data sebagus apapun bisa jadi berantakan karena satu hal, krisis cedera. Gambaran taktis yang kita lihat barusan bisa berubah total karena ada beberapa pemain kunci yang harus absen. Kedua manajer pastinya lagi pusing 7 keliling. Mereka kehilangan pilar-pilar penting yang bisa merusak seluruh strategi yang udah disiapkan. Siapa aja sih yang absen? Yuk kita lihat. Di kubu Chelsea, kalau sampai Cole Palmer absen, ini masalah besar. Dia itu bukan cuma kreator, tapi bisa dibilang otaknya serangan tim. Tanpa dia, serangan Chelsea bisa jadi tumpul dan kehilangan imajinasi. Nah, di sisi lain, benteng pertahanan Arsenal yang tadi kita puji-puji, sekarang ada lubang besarnya. Mereka kehilangan komandan mereka, Gabriel. Ini bukan cuma soal bertahan loh, tapi mereka juga kehilangan ancaman utama dari situasi bola mati. Oke, kita udah punya data kekuatan dan kelemahan, plus faktor cedera. Sekarang, mari kita petakan di mana pertempuran sesungguhnya bakal terjadi. Ada 3 zona kunci yang bakal jadi penentu hasil akhir. Pertama, pertempuran di sayap, di mana kecepatan para penyerang Arsenal bakal jadi ujian buat pertahanan Chelsea yang suka main maju. Kedua, perang di kotak penalti waktu bola mati. Dan yang terakhir, ini dia, duel individu yang krusial banget antara Bukayo Saka dan Marc Cucurella. Coba deh, kita fokus ke poin kedua tadi, bola mati. Di sini nih, Arsenal bisa banget menghukum Chelsea. Mereka tuh rajanya bola mati di Liga. Udah bikin 12 gol. Dan mereka pasti bakal mengincar pertahanan Chelsea yang kadang suka goyah dalam situasi ini. Ini bisa jadi pembeda. Dan jangan lupakan juga faktor emosionalnya ya. Laga kayak gini sering ditentukan oleh momen individu. Pemain seperti Bukayo Saka di Arsenal atau Noni Madueke di Chelsea pasti punya motivasi ekstra buat jadi pahlawan untuk timnya masing-masing. Oke, kita udah lihat semua variabelnya. Data, cedera, sampai area pertempuran kunci. Jadi, apa kata model prediksi kita? Mari kita lihat putusan akhirnya. Walaupun main tandang, model data kami ternyata lebih condong ke Arsenal. Mereka punya probabilitas kemenangan sebesar 45%, terutama ya karena keunggulan pertahanan mereka yang solid banget, yang udah kita bahas tadi. Jadi, prediksi akhir kami adalah kemenangan tipis buat tim tamu. Bukan karena serangan mereka lebih hebat, tapi karena fondasi pertahanan mereka jauh lebih kokoh. Sepertinya kali ini struktur akan mengalahkan bakat. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke para pemain di lapangan. Apakah struktur solid Arsenal yang akan berjaya? Atau justru talenta-talenta individu Chelsea mampu menciptakan kekacauan dan membalikan semua prediksi? Kita lihat saja nanti.